Now be patient. In your presence, I give it all. And all to Jesus, I surrender. All to Him, I freely give. And I will ever love and trust you. In your presence, daily live. 'Cause I surrender all. I surrender all. And all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. And all to Jesus I surrender. All to Him I freely give. And I will ever love and trust you. In your presence daily live. And in your presence I'll be patient. In your presence I'll be strong. And in your presence I will worship. With your spirit I belong. Until the wake of my transgressions, hope was falling with the night. But you're the rock of my salvation. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hati kita. Kita percaya hanya Dia penolong satu-satunya dalam hidup kita. Mari kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau alasan kami Yesus. Oh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau alasan di dalam hidupku. Ku berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku tak akan mampu melakukan semua kehendakmu. Yesus penolongku, ku cari wajahmu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segala. Oh, meski kami harus lewati lembah, kami percaya Engkau bersama kami. Meski harus ku lewati lembah, Engkau tak pernah melepaskan kami Tuhan. Yesus Tuhan tak lepaskan aku. Mari berseru kepada-Nya. Yesus Tuhan, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu.
bersyukur atas kebaikan-Mu Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mau tetap mengandalkan Engkau. Kami akan menjadikan Engkau penolong dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau bertata atas puji-pujian kami Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita percaya Tuhan kita adalah kekuatan kita, amin. Oleh sebab itu biarlah hati kita percaya kepadanya. Mari kita memasmurkan namanya. Dialah Tuhan kekuatan kita. Mari bersama-sama nyatakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yes Tuhan, Engkaulah kekuatan kami dan mazmur kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sebab Dialah gunung batu kita. Gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi sebab kasih setia-Mu. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, sebab kasih setianya jauh tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi. Dengan percaya katakan, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, Kau Tuhan kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan yang selalu menolong kita. Apapun keadaan kita saat ini. Biarlah kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah kita menjadikan Tuhan sebagai penolong di dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Yesus. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus memberkati kami. Tuhan memberkati.
puji-pujiku. Kau Tuhan penolong kami, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes Tuhan, kami sungguh percaya akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh Yesus, yakin Tuhan memberkati. Yes Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan dan serukan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan penolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau penolong kami Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Dimanapun kami saat ini Tuhan, kami tetap mau mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang terus mengubahkan hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus hidup dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu dengan urapan yang baru Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tetap disiplin protokol kesehatan. Ingatlah selalu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan selalu menggunakan masker, yaitu menutup hidung dan mulut. Ayo, mari kita cegah penyebaran COVID-19 dengan menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah. Pengumuman. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19, seluruh kegiatan peribadahan di GBTKO Tirtoyoso, mulai dari doa menara, doa puasa, ibadah youth, ibadah teens, dan ibadah wanita ditiadakan. Ibadah raya minggu depan
sementara akan dijalankan secara online pukul 8 pagi melalui tayangan YouTube. Demikianlah pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita beribadah lewat online, tapi yang harus kita percaya, dimanapun kita berada, kita pasti ada kehadiran Tuhan. Dimanapun Anda berada, ada kehadiran Tuhan. Asalkan saudara sungguh-sungguh mau menghadirkan Tuhan di dalam rumah saudara, di dalam keluarga saudara, bahkan di dalam hati saudara. Itu yang jauh lebih penting. Minggu ini kita belajar firman Tuhan dengan tema fokus pada kemuliaan walaupun mengalami penderitaan. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Tujuan dari khotbah kita hari ini adalah menderita bersama-sama dengan Kristus yang pada akhirnya akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia pula. Roma pasal 8 ayat 17 di sana dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Iya, itulah tujuan khotbah kita hari ini adalah bagaimana kita mendapatkan kemuliaan yang berasal dari Kristus. Itu syarat utamanya hanyalah apabila kita mau menderita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu menderita bersama-sama dengan Kristus? Ini yang menjadi penting dalam perjalanan iman kita. Kenapa demikian? Kalau kita bersama-sama menderita bersama dengan Kristus, firman Tuhan katakan, maka kita akan bersama-sama juga menerima kemuliaan bersama dengan Dia. Bapak Ibu, mari kita melihat menderita yang bagaimana yang bersama-sama dengan Dia. Itu artinya kita akan menderita demi firman-Nya. Kita menderita bersama-sama dengan Dia demi kehormatannya. Kita akan menderita bersama-sama dengan Dia demi kekudusannya. Kita akan menderita bersama-sama dengan Dia demi pribadinya. Nah, perlu kita tahu kalau kita nanti akan bersama menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kalau kita menderita demi firman-Nya, itu artinya firman Tuhan pernah berkata begini, ampunilah musuhmu dan doakan dia. Ini perkataan firman. Untuk mengampuni yang begini ini namanya penderitaan. Tapi Yesus di atas kayu salib, Dia pun mengampuni bagi mereka yang menyalibkan Dia. Bapak Ibu, apa yang menjadi pentingnya kalau kita menderita demi kehormatannya? Kehormatan Yesus yang perlu kita alami adalah kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Kerendahan hatian inilah yang memungkinkan kita bisa menerima kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, belajarlah kepadaku soal kerendahan hatian ini. Makanya kalau kita menderita karena kita rendah hati, itu adalah bagian daripada penderitaan Yesus. Nah Bapak Ibu, apa itu penderitaan di dalam kekudusan? Tuhan berkata, hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Untuk hidup dalam kekudusan ini adalah sebuah penderitaan. Kenapa? Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang di dunia, ada banyak orang yang di luar sana bisa hidup seenaknya tanpa kekudusan. Tapi kita orang percaya yang akan terima kemuliaan. Tuhan berkata, kalau kita menderita bersama-sama dengan Dia di dalam kekudusan, maka kita akan menerima kemuliaan bersama dengan Dia. Bagaimana dengan kita menderita demi pribadinya? Ini adalah kata Tuhan. Kalau engkau malu mengaku aku di depan
orang banyak, maka Tuhan akan malu mengakui kita di hadapan Bapa. Jadi sederhana sekali menjadi orang Kristen yang akan menerima kemuliaan dari Bapa bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita mau menderita demi kekudusannya, demi firman-Nya, demi perkataannya, demi pribadinya, demi kehormatannya, maka pasti Bapak Ibu kita akan mendapat kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Bagaimana prospek iman kita sampai menerima kemuliaan ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan dengan kalkulasi ilahi. Kita harus melakukan dengan kalkulasi ilahi. Apa itu kalkulasi ilahi? Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, ini yang perlu kita belajar. Apa itu kalkulasi ilahi? Supaya kita dapat mempertimbangkan, dapat membandingkan apa dengan apa sehingga terima kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, dengar baik. Di dalam bahasa aslinya, kata yakin itu adalah logisomai. Apa itu logisomai? Memperhitungkan. Dalam bahasa lain dikatakan reckon. Reckon. Apa itu reckon? Apa itu memperhitungkan? Memperhitungkan itu artinya kita mengambil sebuah keputusan. Bukan keputusan yang dibuat secara gegabah. Bukan keputusan yang asal-asalan, melainkan itu adalah hasil dari pertimbangan dan perhitungan yang sangat matang dan sungguh-sungguh. Nah, itulah yang disebut dengan yakin, itu yang disebut dengan logisomai. Bapak Ibu, untuk menerapkan logisomai ini, maka kita sebagai orang percaya, kita harus menggunakan yang disebut dengan neraca ilahi. Kenapa begitu? Karena kita sedang memperhitungkan untung ruginya kalau kita menderita bersama dengan Tuhan dan kemuliaan yang kita akan terima. Lihat gambar itu saya berikan, sebuah timbangan. Yang satu isinya penderitaan, yang satu isinya kemuliaan. Nah, di ujung timbangan yang satu kita melihat ada penderitaan zaman sekarang. Di ujung yang lain ada kemuliaan yang tidak ada taranya yang akan kita terima. Nah, timbangan ini sudah diletakkan. Di satu sisi ada penderitaan, di sisi yang lain ada kemuliaan. Nah, apa itu penderitaan yang kita sedang alami? Kalau kita mengikuti cara Tuhan untuk hidup di dalam perkenanan Bapa. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Iya, ini adalah orang-orang percaya yang sangat bijak, yang mulai menggunakan neraca ilahi. Nah, neraca ilahi inilah yang perlu kita belajar. Ternyata kalau kita mengalami penderitaan di zaman sekarang ini karena kekudusannya, karena kehormatannya, karena pribadinya, karena firman-Nya, itu Alkitab katakan, firman katakan ringan. Ringan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ujung timbangan yang lain itu ada kemuliaan kekal. Paulus dia bisa berkata demikian karena dia sudah mempertimbangkan. Dia berkata penderitaan sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Dan ini dilihat oleh Yohanes. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2.
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Ini sebuah keputusan dari Tuhan. Apabila kita mau menderita bersama-sama dengan Dia, Tuhan akan memberikan jabatannya. Tuhan akan memberikan pribadinya. Tuhan akan memberikan kekudusannya. Tuhan akan memberikan statusnya sebagai anak Allah ditempelkan di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi sama seperti Dia. Dan ini harus dipercaya bahwa itu bukan hanya kata-kata saja atau bukan hanya untuk dilihat saja, tetapi ini akan menjadi kenyataan untuk orang percaya menikmati sampai kekal. Haleluya. Jadi orang percaya yang logisomai, orang percaya yang memperhitungkan dengan yakin. Perhatikan dengan baik, dia adalah akuntan yang cerdas. Why? Kenapa akuntan yang cerdas? Karena dia dapat menghitung saldo keuntungan bila dia berada di dalam positioning sebagai orang Kristen. Kalau dia mau menderita bersama dengan Yesus, maka dia akan terima kemuliaan bersama dengan Dia. Yang pertama, Paulus menghitung harga yang dibayar demi Kristus dalam penderitaan zaman sekarang. Ia dapati itu sangat ringan. Yang kedua, ketika ia menghitung apa yang akan disediakan bagi dia di dalam Kristus, dalam kemuliaan yang akan datang, ternyata jumlahnya tidak ternilai, tidak terhingga. Itu melampaui akal pikiran manusia. Mengapa Paulus begitu handal menghitung hal yang demikian? Karena Paulus memiliki pengalaman kedua hal tersebut. Dia sudah punya pengalaman mengalami yang namanya penderitaan yang sangat berat, tapi dia katakan itu ringan. Tapi dia juga sudah punya pengalaman bagaimana dia pernah pergi sampai ke sorga tingkat 3. Perhatikan yang pertama, dia punya pengalaman yang indah di dalam penderitaan bersama dengan Kristus. 2 Korintus pasal 11, kita baca 23 sampai 28, akan dibaca oleh Saudari Vena. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman dari Paulus ini kalau kita ukur di zaman sekarang, tidak ada manusia atau orang yang mau melayani Tuhan mengalami penderitaan yang begini. Tetapi dia berkata bahwa itu adalah penderitaan ringan yang dia alami. Coba kita lihat satu perkara. Alkitab mencatat dan dia menulis dalam 2 Korintus pasal 11 ini. Ayat yang ke-24. 5 kali aku didera. Setiap kali didera 40 kurang 1. Itu artinya berapa? 39. 39 kali 5. Itu ada 195 kali.
Didera. Kalau itu pakai cambuk orang Romawi, berarti hancur lebur, berantakan tubuhnya, dagingnya. Tetapi kita lihat bagi dia penderitaan yang dialami oleh dirinya itu sama dengan yang dialami oleh Yesus. Makanya dia berkata, kalau kita mengalami bersama dengan Kristus, kita akan dipermuliakan. Mana ada orang yang model seperti begini, yang dia katakan, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Mau tinggal di mana? Kemana saja dia pergi dia mengalami bahaya. Tapi dia katakan itu penderitaan ringan zaman ini. Sudah berapa banyak kali kita menderita Bapak Ibu? Demi firman-Nya, demi kekudusannya, demi kehormatannya, demi pribadinya. Sudah? Ini yang kita lihat baru satu hal yang dialami oleh Paulus demi pribadi Yesus. 2 Korintus pasal 11 ini sudah membuat sebuah gambaran yang representatif bahwa dia adalah orang yang punya tujuan yang mulia. Dia sangat mengerti bahwa kemuliaan sudah mendekati dia. Pengalaman yang kedua, dia sudah melihat kemuliaan sorga. 2 Korintus pasal 12 ayat 3 dan 4. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Iya, jadi dia sudah mempertimbangkan kalau dia mengalami penderitaan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Dia sudah menghitung, dia sudah logizomai. Dia sudah memperhitungkan dengan yakin bahwa semua penderitaan yang dia alami, dia sudah lihat kalau di Firdaus, di sorga tingkat ketiga jauh lebih mulia. Saudara Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Paulus bisa, kita pun harusnya bisa. Kenapa kita harus bisa? Karena ada contoh, Paulus itu bukan dewa, Paulus itu manusia biasa. Perhatikan dengan baik, firman Tuhan berkata, jika kita mengalami penderitaan karena Kristus, itu adalah kekayaan bagi orang yang pandangannya terarah kepada pahala, kepada upah, dan kepada kemuliaan. Ibrani pasal 11 ayat 26 saya bacakan untuk saudara. Iya, ini maksudnya Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Arah pandangannya dia arahkan kepada kemuliaan. Sehingga dia bisa memperhitungkan untung ruginya kalau dia berpihak kepada Mesir. Ayat 24 dan 25 tolong dibacakan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Itu apanya yang dosa? Dia hanya menikmati seluruh fasilitas kerajaan. Tetapi dia mengerti bahwa fasilitas duniawi ini itu adalah bagian daripada kesenangan dosa. Saya tidak mengerti kenapa ada banyak orang Kristen tidak pernah mengerti hal ini. Tetapi hari ini engkau dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa maukah kita menderita karena Kristus. Karena itu adalah kekayaan bagi orang yang berpandangan sebentar lagi aku akan mendapatkan kemuliaan yang sudah disiapkan oleh Tuhan bagi mereka yang menderita bersama-sama dengan Dia.
Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami yang namanya kemuliaan walaupun menderita. Yang kedua, melakukan dengan pengharapan. Roma 8 ayat 24-25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Iya, kalau kita belum melihat tapi kemuliaan itu sudah dijanjikan dan itu pasti. Alkitab mencatat pengharapan kita ini akan menjadi pengharapan yang dilakukan dengan ketekunan. Tapi kalau saudara tidak pernah merasa akan mendapatkan kemuliaan ini, orang tidak akan tekun. Contoh, kalau saudara sudah dijanjikan oleh seseorang, kamu akan dapat rumah yang awalnya kamu tidak pernah punya rumah, tetapi kamu akan mendapatkan rumah. Mungkin tidak besar, 10 kali 20, tapi bagi saya itu sudah sangat besar. Yang tidak pernah punya rumah, saya sangat mengerti rumah 10-20 itu sangat besar, tapi ada syaratnya. Kamu harus jalan kaki dari sini sampai ke Solo. Dari Solo ke Surabaya jalan kaki. Umpamanya ada orang yang mempertaruhkan rumahnya cuman suruh jalan kaki. Dari Semarang ke Solo, Solo ke Surabaya, pulang dapat rumah. Saya beranggapan kalau itu diserahkan ke saya, model tawaran itu saya akan lakoni. Kenapa? Karena saya tahu saya tidak punya rumah. Sehingga saya kalau cuma jalan sini sampai Solo, asalkan saya punya kemauan, bisa dilakukan dengan tekun. Karena dianggap bahwa kalau melakukan itu tidak dihitung waktu. Suka-sukanya pokoknya tekan Surabaya, saya akan lakoni. Sini Solo saya akan bikin 2 minggu. Solo Surabaya saya akan bikin 1 bulan. Bisa kan? Bisa. Hanya sekarang apakah kita tekun untuk melakukan sehingga pengharapan itu menjadi kenyataan. Bapak Ibu, kemuliaan sudah diserahkan kepada kita. Sudah dikasih syaratnya. Apakah kita mau melakukannya? Janji kemuliaan yang akan diterima dari anak Allah memang belum nyata kata Tuhan. Tetapi untuk itulah kita harus terus berjuang, berpengharapan dengan tekun dan iman. Coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Stefanus. Kira-kira apa yang akan kita belajar dari pengalamannya. Kisah pasal 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Iya, ini para rasul-rasul maksudnya bukan Stefanus. Para rasul-rasul memberitahukan kepada jemaat pada waktu itu. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Bukan hanya 1 sengsara, bukan hanya 2 penderitaan, bukan hanya 3 sengsara, tapi banyak. Berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa banyak sengsara yang engkau alami? Tapi hari ini Tuhan ingin menguatkan engkau. Apa yang dialami oleh Stefanus? Dia mengalami penderitaan yang sangat mengerikan. Tetapi karena dia melihat langit terbuka dan anak Allah berdiri di samping Bapa. Oh, maka dia tahan menderita demi firman-Nya, demi kehormatannya, demi pribadinya. Dilempari dengan batu sampai mati. Ini sebuah pengalaman yang menjadi contoh. Ada orang-orang yang martir seperti itu. Ada orang-orang yang berani mempertimbangkan dengan baik apa itu penderitaan dan apa itu kemuliaan. Saya berharap mulai hari ini
kita harus memiliki neraca ilahi dalam hidup kita. Kalau saudara ditawar kesenangan, tetapi saudara tahu itu sangat membahayakan untuk positioning kita mendapatkan kemuliaan, kita harus mempertimbangkan ulang. Bapak Ibu, lihat Kisah pasal 7 ayat 56 sampai 60. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serta menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Oh, rupanya saya hanya memperhatikan bahwa penderitaan yang dialami oleh Stefanus dilempari dengan batu. Dan semua kita mempunyai pengertian yang demikian. Tetapi dengar baik bahwa masih ada pendahuluan penderitaan rupanya. Ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota. Artinya dari dalam kota keluar kota. Bukan disuruh berjalan, bukan disuruh naik kuda, tapi diseret. Itu dalam bahasa Jawanya itu diseret itu artinya dicancang, diikat, terus ditarik. Saudara lihat penderitaan awal, tentunya sebelum dilempari dengan batu, tubuhnya sudah penuh dengan luka-luka karena lecet. Tapi saya mau katakan kepada saudara, apa yang sudah diperhitungkan oleh Stefanus itu menjadi kenyataan bahwa penderitaan zaman ini itu ringan. Why? Karena dia sudah melihat bahwa anak Allah berdiri di samping Allah Bapa. Itu yang sedang menghormati dia. Barang siapa yang menghormati Bapa, barang siapa menghormati anak, dia akan dihormati oleh Bapa. Oh, luar biasa. Pertanyaannya, mengapa harus melalui sengsara atau penderitaan? Dibaca Roma 5 ayat 2 sampai 4. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Iya, jadi itu urut-urutannya Bapak Ibu. Saudara mau menerima kemuliaan dari Tuhan, kita harus mengalami sengsara. Karena kita tahu, kata firman Tuhan, sengsara itu mendatangkan ketekunan. Kalau kita tekun, lihat persoalan dari Stefanus. Ketika dia tekun, dia langsung lihat ada kemuliaan Allah yang sedang menanti dia. Itulah pengharapan kita. Pengharapan apa? Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Iya, inilah processing untuk kita masuk pada kemuliaan yang sesungguhnya. Hai, apa itu? Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kalau kita mau menjadi serupa dengan gambar anaknya, firman Tuhan katakan kita harus ditentukan. Tapi bukan dipilih. Kata dipilih di sini adalah diketahui. Berbeda ya Bapak Ibu. Kalau sudah dipilih berarti Tuhan sudah tidak adil lagi. Tapi Tuhan tahu bahwa kita sanggup untuk
masuk di dalam penderitaan. Tuhan tahu kita bisa untuk masuk dalam penderitaan. Sehingga ditentukan bahwa kita dipanggil. Karena Tuhan sudah tahu. Sehingga kita bisa ditentukan dan dipanggil. Ketika kita dipanggil, kita dibenarkan. Untuk apa? Kita dibenarkan untuk dipermuliakan. Maka itulah pentingnya kita berpengharapan penuh kepada Tuhan. Sekalipun mengalami banyak penderitaan, agar kita menerima janji-janji Tuhan yang telah disediakan bagi kita untuk kita menerima kemuliaan yang akan datang. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, biarlah kita mau sungguh-sungguh. Tuhan sudah memberikan fasilitas kepada kita untuk kita menikmati kemuliaan yang akan datang. Yang Dia tahu kita harus menderita bersama dengan Dia. Karena kemuliaan yang Dia siapkan bagi kita, itu adalah kemuliaan kekal. Bagi Allah yang mulia, kita berikan penghormatan yang tertinggi. Haleluya. Bagi Allah yang mulia. Amin Tuhan. Yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepada-Nya, sujud di hadapan tangan-Nya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya. Oh haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat. Segala puji dan hormat. Kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. 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 Hanya Engkau layak terima segala pujian kami Tuhan. Engkau yang layak terima hormat kami. Karena Engkau akan memberikan kepada kami kemuliaan yang tidak ada taranya. Oh haleluya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia. Bagi Dia selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah walaupun hanya lewat online. Tapi kami percaya pujian dan penyembahan kami sudah sampai ke hadirat Tuhan. Dan kami sudah mendengar perkataan-Mu Tuhan, firman-Mu yang bukan hanya sekedar memberikan kekuatan kepada kami,
Tapi firman-Mu memberikan janji yang pasti kepada setiap orang yang punya pengharapan kepada Yesus. Kami akan terima kemuliaan, kebesaran, kehormatan dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang ada di rumah mereka masing-masing, mereka sedang berdoa kepada Tuhan. Engkau memberikan mereka kemantapan, Roh Kudus, kuatkan mereka dan terjemahkan setiap perkataan Tuhan ini ke dalam mulut mereka, hati mereka, pikiran mereka, perasaan mereka, supaya mereka dapat memperhitungkan apa yang menjadi keuntungan ketika kami mau hidup menderita di dalam kebersamaan dengan Engkau. Kami akan terima kemuliaan. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang ada di dalam persoalan, Engkau Tuhan memberkati mereka dengan Tuhan hal-hal yang indah. Mereka yang ada di dalam masalah-masalah yang berat, berikanlah mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat anugerah Tuhan limpah bagi hidup kami. Tuhan, mereka yang kena penyakit juga COVID, Engkau tolong Tuhan. Karena kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa juga buat pemerintahan kami Tuhan, supaya mereka dikuatkan, diberikan kesanggupan, sehingga Bapak Presiden dan Wakil Presiden dapat mengatur seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini menjadi berkat. Terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, engkau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.